Dayak punah harati, bau mata lamus baputi, lena-lenak jebering biti, jatun tapenga jebering biti. Tabe selamat linun latai, salam sahujud kareni melempang, Om Swastiastu. Umat sedharma yang dikasihi Ranying Hatala Langit, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Ranying Hatala Langit Ida Sang Yang Widiwasa Dewa Batara, karena astung kertawara nugrahnya kita dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan pandehen atau dharma wancana yang bertema perbedaan adalah anugerah Tuhan. Penaturan pada pasal 39 yaitu mengenai Ranying Hatala membagi ungkup Panakan Raja Bunuk Manyuang Pantai Danung Kalunen. Umat sedharma yang dikasihi Ranying Hatala Langit, seringkali pemahaman kita dan orang di luar agama Hindu bisa keliru dalam menilai agama Hindu. Sebagai contohnya Indonesia sendiri, istilah Hindu Bali, Hindu Tengger, Hindu Batak, Hindu Kaharingan, Hindu Toraja, dan lain-lain. Kemunculan nama-nama ini bukan tanpa alasan, tetapi ini disebabkan oleh budaya setempat di mana Hindu berkembang. Perbedaan ini tentu sesuai dengan konsep yang kita dengar dengan istilah daerah atau desa, zaman kala, dan keadaan masyarakat atau lingkungan patra. Hindu Bali berarti menunjukkan pada identitasnya Hindu yang ada di daerah Bali atau yang berbudaya Bali. Pelaksanaan tata cara dalam ajaran Hindu Bali sesuai dengan masyarakat atau lingkungan Bali, demikian juga dengan Hindu Kaharingan, menunjukkan pada identitas Hindu yang ada di daerah Kalimantan. Pelaksanaan tata cara dan ajaran Hindu sesuai dengan budaya Kaharingan yang ada di Kalimantan, hal yang sama sesuai serupa dengan Hindu di daerah lain. Walaupun berbeda, tetapi esensi atau nilai tatwa tetap sama. Yang berbeda hanya ada di kulit luarnya saja. Demikian dalam penyebutan Tuhan mempunyai kekhasan masing-masing. Misalnya Hindu Kaharingan di Kalimantan menyebut Ranying Hatala, Justuha Allah Hatala, Dewa Batara. Di Bali menyebut Hyang Widi. Walaupun demikian, bukan berarti Tuhan itu banyak. Inti esensi tetap sama bahwa Tuhan itu satu. Hal ini sesuai dengan sastra Veda dalam Upanishad 6.21 menyebutkan Ekam Epa Adi Vidyam Brahman, yaitu artinya Tuhan itu hanya satu, tidak ada duanya. Sementara dalam Narayana Upanishad ditegaskan Eko Narayana Natvit Astikacit, yaitu hanya satu Tuhan, sama sekali tidak ada duanya. Demikian juga dalam sastra Weda lainnya disebut Ekam Sat Virah Bahuda Wadati, atau yaitu hanya satu Tuhan, namun orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama, sehingga dalam ajaran Hindu Tuhan disebut dengan Saksa Harama atau ribuan nama. Demikian juga ekspresi beragama masyarakat Hindu antara di daerah satu dengan daerah lain juga berbeda-beda. Hal ini tentu dipengaruhi oleh bahasa, oleh pemikiran, adat istiadat, perbedaan ragam bahasa yang berbeda-beda, cara berpikir yang berbeda-beda. Dalam kitab suci penaturan tertuang pada pasal 39 ayat 1-11 yang menjelaskan tentang latar belakang mengapa manusia memiliki pemikiran dan bahasa yang berbeda-beda, karena keturunan Raja Bunuk, seperti dijelaskan pada ayat 4 yang berbunyi Kilena kea ewen lewu tambah ke raja, tampang tiru ke hapakat membangun parangai, hai akan tungai lumpung mata na andau, hambangunan sire ambunguis kambang kabanterana bulan, akan indu jamban ewen majaranying hatala, tuntang maja pantai sangiang. Artinya yaitu, entah bagaimana mereka di Lewu Tambak Raja,
Setelah sekian lama timbul rencana untuk membangun sebuah rumah yang tingginya mencapai matahari dan besarnya seperti bulan untuk menjadi jalan mereka datang dan menemui ranjing Hatalangit ke pantai Danung Sangiang atau alamnya ranjing Hatalangit. Sedangkan pada ayat 7 yang berbunyi demikian, Ranjing Hatala bersabda, "Kalau seperti ini keadaannya, mereka tentu apa yang aku kehendaki untuk menjadikan pantai Danum Klunen, Luwu, Kampungan Bunu tidak akan tercapai." Ayat 8 yang berbunyi demikian, Ranjing Hatala pun menjadikan kehendaknya bersama suara nyaho, batengkung ngaruntung langit. Ia menjadikan bermacam-macam bahasa bagi mereka semua, sekaligus membagi-bagi dan cara berpikir mereka. Ayat 9 yang berbunyi demikian, mereka masing-masing membawa bahasanya yang berbeda, sehingga satu sama lain mengerti. Demikian pula cara berpikir semuanya serta berbeda. Sejak saat itulah keturunan Raja Bunu yang hidup di dunia ini hidup berkelompok sesuai bahasa yang dimiliki dan berkembang sampai saat ini dengan berbagai tradisi keagamaan yang dilaksanakan secara turun-temurun umat Sudharma yang dikasihi Ranjing Hatalangit. Dari beberapa ayat pada pasal 39 dapat disimpulkan bahwa setiap orang berhak mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Tidak bisa kita samakan pemikiran kita dengan pemikiran orang lain. Belum tentu apa yang kita inginkan sama dengan apa yang mereka inginkan. Contohnya saja di desa saya ingin merayakan Hari Nyepi. Sebelum menuju kegiatan itu banyak sekali perdebatan dari pihak panitia sebagai panitia dengan umat Sedharma. Karena mengapa saya bilang banyak perdebatan antara pihak panitia dan umat Sedharma? Tidak mungkin tidak membutuhkan dana untuk melaksanakan kegiatan. Maka dari itu, agar kegiatan ini dapat berjalan lancar, pihak panitia memberitahukan agar umat Sedharma turut untuk menyumbang seikhlasnya atau semampunya. Tetapi hal begitu saja yang sudah dimusyawarahkan pada beberapa umat Sedharma yang tidak setuju karena salah satu dari mereka berbicara kepada pihak panitia. Dan dia pun berkata, "Kenapa kami harus menyumbang dana? Kemana uang perapat tersebut?" Sedangkan setiap menjalankan ibadah rutin umat yang mengikuti kurang lebih berjumlah 5-7 orang saja. Lalu bagaimana umat Sedharma berpikir jika uang perapah banyak? Walaupun yang ibadah banyak, belum tentu uang perapat tersebut banyak. Tetap saja kita membutuhkan dana untuk pelaksanaan kegiatan Hari Raya Nyepi. Sedangkan yang berbicara seperti itu tidak pernah turun ke Balai Basarah pada setiap ibadah. Karena mengapa bisa berpikir seperti itu? Sedangkan uang perapah itu setiap ibadah tidak berjumlah banyak. Maka dari itu kita mengajak umat Sedharma untuk menyumbang seikhlasnya. Umat Sedharma yang dikasihi Ranjing Hatalangit, akhirnya mereka setuju dengan pelaksanaan kegiatan itu karena juga setiap orang punya hak berpikir yang berbeda. Kita juga tidak menyalahkan umat Sedharma yang memberikan kritik apa yang ia bicarakan. Itu sama dengan pemikirannya. Maka dari itu Ranjing Hatala menjadikan kehendaknya bersama suara nyaho batengkung ngaruntung langit. Ia menjadikan bermacam-macam bahasa bagi mereka semua, sekaligus membagi-bagi dan cara berpikir. Semua orang berhak memberikan kritikan apa yang mereka pikirkan. Kita tidak bisa menyalahkannya, tetapi kita juga tidak memaksa mereka agar mengikuti pemikiran kita. Maka dari itu tujuan kita memusyawarahkan bersama-sama agar kita membentuk satu tujuan, saling bertukar pikiran, sama saling memberikan saran masing-masing, dan tidak memihak pada kritik manapun. Apapun yang kita diskusikan, agar menjadi satu pemikiran kita, harus satukan hal diskusinya yang baik. Kita ambil yang baik, kita tinggalkan yang buruk, karena sesuatu yang dimusyawarahkan sudah menjadi keputusan bersama. Ada lagi
Lain hari muncul perdebatan, muncul pertengkaran dari umat sedharma. Kegiatan yang akan dilaksanakan, maka dari itulah kita umat sedharma harus saling memiliki rasa peduli, rasa ingin membantu sesama. Umat sedharma yang dikasihi Ranying Hatala Langit, demikian pendehen atau Dharma Wancana yang saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan garis besar dari Dharma Wancana ini adalah 1. Mari kita hidup saling hormat menghormati, hargai perbedaan, karena bunga ditanam akan terlihat indah saat mereka berbunga dengan berbagai macam jenis dan warna bunga yang berbeda. Mari kita berproses agar kita saling sadar bahwa kita berasal dari asal yang sama, yaitu Ranying Hatala. Sebelum saya mengakhiri Dharma Wancana atau pendehen saya ingin mempersembahkan Dodoi, yaitu sebuah lagu Dayak atau ciri khas Dayak Kalimantan Tengah. Oi, dodoi, dodoi dindang, dodoi dindang, dindang sayang. Bawi Dayak punah harati, bau mata lamus baputi. Lena-lenak cebiring biti, jatun tapenga cebiring biti. Oi, dodoi, dodoi dindang, dodoi dindang, dindang sayang. Ampin kahalap bau mata, bajura bajeta pandar sarita. Lamus bahasa tutup jela, bawi Dayak punah kasita. Yaitu artinya perempuan Dayak mempunyai bahasa yang sopan santun, ramah, tamah dalam berbahasa. Mungkin itu saja Dharma Wancana atau pendehen dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om Sai.